Halo Sobat Rebahan, ketemu lagi dengan Teh Yuli di sini. Gimana kabar kalian? Teteh doakan semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Kali ini Teteh akan menceritakan salah satu film action terbaru dan pastinya akan membangkitkan jiwa-jiwa dan malam kalian. So, bagaimana keseruannya? Yuk gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan filmnya. Adam Franco, seorang bocah 15 tahun, membunuh seorang anggota dewan bernama Maunir yang terlibat kasus pedofil, penculikan, dan pembunuhan saat berada di persidangan yang menyebabkan dirinya hampir tewas terkena 5 kali tembakan. Adam dengan nekat melakukan itu karena saudaranya adalah salah satu korban tewas karena kebejatan Maunir. Melihat keberanian Adam, Kepala BIN atau Badan Intelijen Negara bernama Kruger berupaya menyelamatkannya untuk direkrut sebagai anggota BIN. Singkat cerita, 20 tahun pun berlalu. Scene berpindah ke Libya, di mana seorang reporter Prancis bernama Sonia yang bertugas di Libya masih belum diketahui keberadaannya, sejak disandra oleh kelompok bersenjata Fezzan Utara. Mereka menuntut kebebasan 15 anggotanya yang ditahan pemerintah Prancis untuk ditukar dengan nyawa Sonia. Negosiasi pun berjalan lancar dan telah disepakati. Akan tetapi, komunikasi dengan pihak teroris tiba-tiba terputus dan menghilang tanpa kabar. Ternyata Adam berhasil menyusup sebagai jurnalis ke sarang teroris untuk mencari keberadaan Sonia. Setelah menghabisi para teroris, Adam membuka penutup kepala Sonia dan menembaknya dari belakang. Dengan kata lain, Adam telah ditugaskan menghabisi Sonia agar 15 anggota teroris yang berhasil ditangkap tidak dibebaskan. Kita menuju ke Perancis, di mana terjadi ledakan di sebuah hotel mewah yang diduga dilakukan oleh pemimpin teroris asal Sudan bernama Al-Taib. Perdana Menteri Prancis sangat geram terhadap kinerja BIN yang selalu gagal menangkap Al-Taib. Kruger berinisiatif mengambil langkah darurat dengan menyusupkan Adam ke dalam organisasi Victor untuk melacak keberadaan Al-Taib. Al-Taib adalah panglima perang Sudan yang menjadi tersangka utama atas pengeboman yang terjadi beberapa hari lalu. Ia dituduh sebagai radikalisme yang mempunyai koneksi dengan ISIS yang berada di Afrika Timur. Beberapa hari setelah Al-Taib tiba di Perancis, kelompok bersenjata menyerang kediamannya yang menyebabkan istrinya tewas dan putrinya koma akibat tertembak di kepala. Sedangkan Al-Taib sendiri mengalami beberapa luka tembak. Iman! Al-Taib sudah berada di Prancis sejak 5 tahun lalu, namun mereka selalu kehilangan jejaknya. Scene berpindah ke Tunisia, di mana Adam mendapat panggilan tugas. Ia bergegas menyiapkan paspor dan segala on the way ke Prancis. Menurut informasi, Al-Taib mempunyai hubungan dengan mafia Prancis bernama Victor Pastor, seorang bandar narkoboy yang menyelundup senjata api ilegal terbesar di Prancis. Untuk itu, Adam ditugaskan menyusup ke dalam organisasi Victor dan menjadi orang kepercayaan Victor. Akan tetapi itu tidaklah mudah, mengingat status Victor sebagai bos mafia kelas kakap, yang sebagian anak buahnya adalah mantan tentara Albania.
Itu sebabnya Adam harus lebih berhati-hati karena sebelumnya, pihak Bin pernah melakukan hal yang sama, namun agen rahasia tersebut harus berakhir secara tragis setelah identitasnya berhasil terbongkar. Dalam penyamarannya, Adam akan dibantu oleh 2 agen lainnya, bernama Mona dan Cisco, yang akan memantaunya dari kejauhan. Namun yang istimewa dari misi kali ini adalah Adam akan menggunakan nama aslinya yang memiliki masa lalu menyeramkan, yaitu mantan pembunuh anggota dewan. Salah satu teman Kruger bernama Jacob akan merekomendasikan Adam kepada Victor agar tidak dicurigai. Singkat cerita, sampailah Adam di kediaman Victor dan langsung diinterview oleh kepala keamanan Victor bernama Yosef. Sambil mengisi formulir, Adam memperhatikan letak CCTV dan jumlah personil yang berada di rumah itu, termasuk putri sulung Victor bernama Helena, putra bungsur bernama Joe, dan istrinya bernama Natalia. Tak senang dengan omongan Adam, Bogdan melayangkan satu pukulan yang menyebabkan dirinya pingsan seketika. Scene beralih ke Cisco dan Mona, di mana mereka berhasil menyadap telepon Victor. Setelah ditelusuri, suara tersebut adalah suara Altaib. Victor langsung memberi peringatan pada Adam agar menjaga sikapnya. Setelah itu, ia diberi tugas mendampingi Piwi mengambil denah bank yang akan dijadikan target perampokan. Akan tetapi, si bankir tak bersedia memberikannya karena bayarannya tak sesuai, sembari menodongkan shotgun. Tanpa basa-basi, Adam berdiri dan langsung bertindak. Victor yang baru mengetahui identitas Adam segera memanggilnya. Ia tak percaya bocah 15 tahun yang dulu viral membunuh anggota dewan kini berada di depannya. Saking kagumnya, Victor ingin memastikan 5 bekas tembakan polisi di tubuh Adam. Tanpa ragu sedikit pun, Adam langsung melepas bajunya. Sejak saat itu, Adam dijadikan pengawal putra bungsunya. Adam lantas menawarkan diri sebagai pengawal pribadi Victor. Namun Victor menolaknya, karena Bogdan yang bertanggung jawab atas keselamatannya. Selain itu, Adam harus menggantikan posisi Solvi sementara waktu, sampai ia keluar dari rumah sakit. Keesokan harinya, Adam yang hendak mengantar Joe ke sekolah, tiba-tiba dihentikan oleh Helena. Ia memilih mengantar adiknya daripada harus menyerahkannya kepada orang asing. Bahkan pulang sekolah pun, Helena masih bersikap sama. Ketika ia mengambil perlengkapan adiknya, tanpa sengaja ia melihat berkas milik Adam. Sesampainya di rumah, Helena langsung memeriksa berkas tersebut. Mengetahui masa lalu Adam, Helena akhirnya membiarkan Adam menjadi pengawal pribadi adiknya. Ia ikut merasa senang melihat Adam membawakan hadiah ulang tahun untuk adiknya yang kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya karena sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Di tempat lain, terlihat Piwi menemui Altaib. Usut punya usut, Piwi adalah adik kandung Altaib bernama Asan. Scene kembali ke Adam saat sedang bertugas jaga malam, tanpa sengaja melihat istri Victor diantar oleh anak buah Ahmed. Keesokan harinya, Adam masuk ke ruang kerja Victor, memasang 2 alat penyadap yang akan terhubung dengan 2 rekannya. Sayangnya Victor keburu datang saat Adam hendak memasang penyadap kedua di bawah mejanya. Victor terlihat sangat marah mengetahui Adam masuk ke ruangannya tanpa izin. Adam langsung melepas alat pelacaknya. Beruntung, Joe juga berada di sana sehingga kecurigaan Victor sedikit berkurang. Namun, ia tetap waspada sembari memeriksa bagian bawah meja. Namun 2 rekan Adam masih bisa mendengar percakapan Victor dan Altaib, di mana Altaib akan melakukan operasi besok malam. Hari itu Adam tak bisa mengantar Joe dan Helena ke kebun binatang, karena ia ikut disertakan dalam misi perampokan bank. Mengetahui Adam ikut dalam rombongan, Cisco segera menyusulnya. Pada awalnya semua berjalan dengan lancar. 3 rekannya masuk ke bank, sementara Adam menunggu di mobil. Ketika mereka meninggalkan TKP, tiba-tiba anak buah Ahmed menabrak mobil mereka, berniat mengambil uang hasil rampokan.
Dengan bantuan Cisco, Adam berhasil menyelamatkan nyawa Pee-wee dan dua temannya. Tanpa bertanya, Kruger langsung membenarkan keterlibatan anak buahnya dalam aksi tersebut. Perdana Menteri mendesak Kruger agar segera menuntaskan misi tersebut sebelum semuanya terbongkar. Menurut Yosef, penyerangan yang dilakukan Ahmed bukan tanpa sebab, melainkan ada pengkhianat di antara mereka. Akan tetapi Victor tak begitu menghiraukannya. Kemungkinan besar, ia sudah tahu siapa pengkhianat yang dimaksud. Ia segera membagikan jatah hasil rampokan ke anak buahnya, lalu memberikan semua sisa uangnya pada Tiwi untuk diserahkan ke Al-Taib. Yang tanpa mereka sadari, Adam sedang memperhatikan mereka dari balik jendela. Sebelum mengikuti Pee-wee, Adam memberikan jatahnya kepada Natalia dan memintanya segera pergi dari sana untuk membawa Joe sebelum ketahuan. Itu artinya, pengkhianatnya adalah istri Victor. Dan benar saja, Ahmed menghubungi Natalia karena merasa dikhianati. Ia mengabarkan bahwa ia telah menangkap Joe bersamaan dengan kedatangan Helena dalam kondisi terluka parah. Jika ingin nyawa Joe selamat, maka Natalia harus segera membawakan uang tersebut. Natalia bersumpah bahwa semua itu di luar rencana. Ia tak menyangka Adam bisa menghabisi semua anak buah Ahmed, termasuk dua saudara Ahmed. Natalia memohon pada suaminya agar mau menebus Joe dengan uang hasil rampokan itu. Namun Victor dengan tegas menolaknya. Dari balik pintu, Helena yang mendengar pertengkaran ayah dan ibu tirinya merasa kecewa dengan keputusan ayahnya. Namun dari sini, Helena baru mengetahui bahwa Joe bukanlah anak kandung ayahnya, melainkan hasil hubungan gelap ibu tirinya. Meskipun begitu, Helena yang sudah terlanjur menyayangi Jonathan, layaknya adik kandungnya terpaksa meminta bantuan Adam. Ia memohon agar Adam mau menyelamatkan Joe. Namun, Adam menolaknya dengan alasan bukan perintah dari Victor, sembari mematikan telepon. Tak lama setelah Adam tiba, rekannya Cisco juga tiba. Adam yang sedang menjalankan misi utamanya sebagai agen rahasia, mulai merasa bimbang antara menangkap Al-Taib atau menyelamatkan Joe. Pada akhirnya, Adam memutuskan menyelamatkan Joe terlebih dahulu. Ia segera menghampiri Cisco, mengambil perlengkapan senjata dan meminta Cisco menunggu di mobil sampai ia kembali. Baru saja Adam meninggalkan tempat itu, Al-Taib keluar dari toko. Tanpa pikir panjang, Cisco segera membututinya dari belakang. Yang tanpa ia sadari, Pee-wee tepat berada di belakangnya dan... Hassan! Cisco pun tewas di tempat. Scene berpindah ke markas Ahmed, di mana Adam berpura-pura membeli narkoboy. Sesampainya di dalam, ia mulai membantai satu persatu anak buah Ahmed. Setelah membunuh Ahmed, Adam mengantar pulang Joe, namun luka tembak yang dialaminya membuatnya pingsan. Helena segera mengobati luka Adam. Saat siuman, Adam langsung meninggalkan kediaman Victor, namun Yosef mencegahnya. Ia bertanya, dari mana Adam mengetahui markas Ahmed? Dan kenapa menyelamatkan Joe seorang diri tanpa meminta bantuan mereka? Adam berkata, mendapat alamat Ahmed dari Pee-wee, dan alasan tak meminta bantuan karena menurut Helena, ayahnya menolak menyelamatkan Joe. Sementara di ruang kerja Victor, ia menyiksa Natalia hingga tewas karena berani mengkhianatinya. Adam bergegas menemui Cisco, namun sayang, semua sudah terlambat. Adam merusak toko untuk memeriksa penyebab kematian Cisco melalui CCTV. Tak lama kemudian, polisi datang karena alarm toko berbunyi. Namun, Adam dibebaskan setelah polisi mengetahui nomor identitasnya. Yang tanpa Adam sadari, Yosef telah mengikutinya sedari tadi. Yosef langsung melaporkan hal tersebut kepada Victor. Ketika Mona berusaha menghubungi Cisco, alat penyadap berbunyi di mana Victor memerintahkan anak buahnya membunuh Adam. Karena Adam tak bisa dihubungi, Mona bergerak cepat mencegah hal itu terjadi. Sementara Adam yang baru saja tiba di apartemennya, terkejut melihat Helena. Ia meminta Helena pulang, namun tiba-tiba Adam jatuh pingsan akibat kondisinya yang belum pulih. Demi balas budi atas kebaikan Adam,
Helena kembali mengobati lukanya. Sementara itu, di rumah Perdana Menteri, Al-Tayyib tiba-tiba menampakkan dirinya, sembari meletakkan satu amplop di atas kotak pos. Dalam amplop tersebut, berisi foto dirinya bersama Al-Tayyib dan berjanji akan membeberkan semua perbuatan Perdana Menteri ke publik. Mendapat ancaman tersebut, Perdana Menteri tak bisa menunggu lagi. Ia memerintahkan Kruger menangkap Al-Tayyib dalam waktu 24 jam. Keesokan paginya, anak buah Victor sedang menunggu Adam di depan apartemennya. Mona tiba-tiba datang dan berpura-pura pinjam korek api. Dan sayangnya Mona terkena tembakan di bagian leher. Namun, ia berhasil sampai di depan pintu Adam. Adam yang baru siuman menemukan Mona dalam keadaan sekarat. Sebelum meninggal, Mona berkata bahwa penyamarannya telah terbongkar. Adam segera mempersiapkan diri menghadapi dua kondisi, yaitu menangkap Al-Tayyib dan menghadapi Victor. Di saat bersamaan, ia mendapat pesan suara dari Piwi yang mengucapkan terima kasih atas pertolongan Adam sekaligus berpamitan. Adam berhasil melacak keberadaan Piwi yang berada di rumah sakit terbengkalai. Di sana ia mendapati kakak beradik itu sedang berdoa. Adam langsung menembaki kaki Al-Tayyib dan meminta Piwi menyerahkan pistolnya. Lalu, meminta dua orang dokter keluar dari ruangan isolasi. Terungkaplah fakta bahwa Al-Tayyib dan Piwi bukanlah teroris. Informasi tentang operasi yang dimaksud adalah operasi untuk Putri Al-Tayyib. Mereka tak ada hubungannya dengan pemboman yang terjadi tempo hari dan kedatangannya ke Prancis atas undangan Perdana Menteri berkedok diplomatik. Karena dulu Prancis telah membantu kemerdekaan negara mereka. Namun Prancis melakukan itu semata-mata demi untuk mendapatkan hasil sumber daya alam utama mereka, yaitu berlian. Al-Tayyib bersedia memenuhi undangan Perdana Menteri demi untuk kesejahteraan rakyat, negara, dan hasil bumi mereka. Namun yang terjadi tak sesuai harapannya. Setibanya di Perancis, ia dijadikan tersangka teroris. Istrinya dibunuh dan anaknya terbaring dalam keadaan koma. Diundang sebagai sekutu, lalu dijadikan musuh oleh tuan rumah demi untuk menutupi kejahatan diri sendiri tanpa memikirkan nyawa orang-orang tak berdosa. Mendengar fakta tersebut, Adam akhirnya luluh. Ia mempersilahkan Al-Tayyib mendampingi putrinya. Namun tiba-tiba pasukan Kruger muncul dan langsung menembak mati Al-Tayyib dan para dokter. Adam terpaksa berpihak pada Piwi, menyelamatkan anak Al-Tayyib setelah melihat rekan-rekannya sendiri membabi buta. Scene berpindah ke rumah Victor, di mana Kruger menghabisi Victor lalu Jacob dan putranya. Sementara Helena ditangkap di rumah Adam dan adiknya diamankan oleh Lembaga Perlindungan Anak. Saat Perdana Menteri merayakan kemenangannya atas kematian Al-Tayyib, sampul surat kabar membuatnya tak berkutik. Singkat cerita 2 hari kemudian, Helena akhirnya dibebaskan dari kantor polisi. Terlihat Kruger mengikuti Helena sampai ke dalam bis, berniat membunuhnya. Tak lama kemudian, Adam datang bersama Joe dan tak ada senjata yang lebih tajam daripada akal. Tak ada perisai yang lebih kuat daripada nyali. Dan tak ada siasat yang lebih unggul dari hati. Kualitas seseorang bukanlah dari apa yang ia kenakan, tetapi dari apa yang ia ucapkan, yang ia lakukan, dan apa yang ia kerjakan. Saya Teh Yuli beserta kru Sekilas Sinema undur diri. Sampai jumpa di film-film berikutnya. Oke Sobat Rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan seru kan? Teteh menyarankan kalian untuk nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang Teteh nggak tayangin. Akhir kata dari Teteh, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari Sekilas Sinema. Terima kasih.